Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari ini kita akan belajar kemenangan kasih Yesus yang diwariskan kepada murid-muridnya, juga diwariskan kepada kita. Seperti apa kemenangan kasih itu? Kita belajar dari Kisah Rasul pasal 3 ayat 15 sampai dengan 20. Mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami memahami kasih, tetapi kami juga mengasihi secara egois. Kami ingin kasih kami diperhatikan, kami ingin kasih kami mendapat ucapan baik dari orang yang kami nyatakan kasih. Kami ingin kasih kami juga dihargai, kami ingin kasih kami juga diperhatikan oleh orang banyak. Sebetulnya itu adalah kasih yang pura-pura, tapi seringkali kami melakukannya. Ampunilah kami. Sekarang biarlah kami belajar dari firman Tuhan, bagaimana menyampaikan kasih yang berkemenangan bersama dengan Kristus. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati hamba-Mu, supaya dia dilayakkan memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita membaca bagian firman Tuhan ketika Petrus menyampaikan berita firman Tuhan di gedung di mana dia menyampaikannya, dipenuhi dengan banyak orang. Ya, jadi Petrus berkhotbah, lalu banyak orang mendengarkan, tapi juga ada yang tidak suka, ada yang protes. Hal itu berkaitan dengan kuasa yang sudah dinyatakan Petrus kepada seorang seorang lumpuh yang sejak kecil lumpuh, tapi kemudian ada di serambi bait Allah dan disembuhkan oleh Petrus. Dan mereka menjadi orang yang dipergunjingkan, orang yang disorot. Nah, dalam hal inilah Petrus mau menyatakan bahwa kamu, orang Israel, sudah melakukan sikap yang salah. Yaitu menyatakan Yesus sebagai orang bersalah, lalu menghukum dan menyalibkan, bahkan menguburkan. Yesus saat itu diam dan taat. Karena apa? Karena dia ingin menyampaikan kasih bukan dengan kemarahan, dengan dipuji, dengan ancaman, atau dengan hal yang lain. Tetapi Yesus mau menyampaikan kasih yang berkemenangan. Karena kalau Yesus protes, kalau Yesus kemudian kecewa dan marah, maka kemenangan untuk menyembuhkan orang-orang yang berdosa tidak terjadi.
Nah, ketika Yesus banyak dia menerima penderitaan, lalu akhirnya dia bangkit, itulah kasih yang berkemenangan. Jadi kemenangan kasih adalah kekuatan Petrus untuk disampaikan kepada orang Israel saat itu. Mereka disadarkan dengan mengatakan kamu sudah melakukan hal yang salah, tetapi dia tetap memberikan kehidupan bagi orang yang mau bertobat, bagi orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, inilah kasih yang membawa kemenangan atau kemenangan kasih. Jadi kasih yang membawa kemenangan itu tidak menuntut apa-apa, tetapi menjadikan orang yang menerima kasih itu kemudian mengalami hidup baru, mengalami sukacita baru, mengalami pertobatan baru. Nah, firman Tuhan juga mau mengajarkan pada kita juga sudah terima kemenangan kasih Kristus. Lalu, apakah kemenangan kasih itu menjadi bagian dari diri kita untuk kita sampaikan kepada sesama, agar mereka juga hidup dalam kemenangan kasih? Lalu seperti apa contohnya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada 2 anak kecil yang berteman, berkawan, ketika satu hari mereka bermain. 2 anak ini ya sekitar kelas 1 SD. Lalu mereka bermain di satu lapangan kota didampingi oleh para ibu mereka. Nah, ibu-ibunya ngobrol, anaknya bermain, tiba-tiba 2 anak itu berkata, yuk kita lomba lari yuk, gitu. Nanti siapa yang menang kita minta hadiah. Lalu mereka mendekati ibu-ibu dan mengatakan, kami mau lomba lari. Nah, nanti yang menang kasih hadiah ya. Ibu-ibu tertawa dan mengatakan, ya udah sana lomba lari. Nah, 2 anak itu membuat garis bersama di mana mulai, di mana nanti finish gitu ya. Akhirnya mereka mengatakan, mari kita mulai. 1, 2, 3. Nah, 2 anak ini lari. Sampai satu saat salah satu dari anak itu terjatuh. Ya, terjatuh karena rupanya kesandung batu. Nah, yang satu ini lari terus. Tiba-tiba dia gerak diam. Lihat ke belakang. Sahabatnya, temannya, sedang meringis kesakitan. Ya, setengah nangis. Lalu dia diam sejenak. Entah apa yang dipikirkannya. Kemudian dia berlari kepada temannya. Dia tidak lari melanjutkan ke garis finish, tetapi dia berlari ke belakang untuk menolong temannya. Lalu temannya itu yang sedang meringis-ringis, melihat kakinya yang mungkin tersandung walaupun tidak berdarah, masih sakit. Nah, ditiup gitu ya, namanya anak-anak. Lalu mereka berdua meniup kaki yang kesakitan itu. Akhirnya mereka berkata begini, sudah lumayan ya, sudah lumayan, kata yang tersandung kaki. Yuk kita berdiri. Nah, lalu yang tersandung kaki mengatakan, kamu kan tadi sudah lari aja lagi. Aku nanti jalan. Enggak. Kita jalan bersama, lari bersama, menang bersama. Apakah ada pikiran ini pada orang tua? Ini menarik. Karena apa? Kedua anak itu kemudian bergandengan tangan melanjutkan lari-lari kecil sampai finish. Dan sampai finish mereka bersorak gembira. Mereka katakan kita menang bersama-sama. Dasarnya apa? Cinta kasih. Jadi si teman yang harusnya lari ini melihat ada teman yang terjatuh tidak tega. Dia tidak mau mendapat hadiah sendiri. Dia kemudian kembali menolong teman yang terluka atau terjatuh, mengangkatnya, menggandengnya, bahkan berjalan bersama-sama. Sungguh luar biasa. Dan ibu-ibu itu mengatakan begini, inilah kemenangan kasih. Kalian berdua menang berdasarkan cinta kasih. Ibu-ibu itu memeluk anak mereka masing-masing dan berkata, kita patut belajar bagaimana kemenangan kasih itu menjadi nyata. Nah, ibu-ibu saja sampai menyatakan demikian. Mereka kagum akan sikap anak-anak mereka. Imannya sungguh tumbuh, kasihnya sungguh tumbuh. Jadi kemenangan kasih itu tidak egois. Kemenangan kasih itu memberikan penyadaran supaya yang terjatuh itu menjadi kuat, bangkit kalau perlu ditolong. Apa yang dilakukan Petrus terhadap orang lumpuh, mereka berdua membangkitkan orang lumpuh tadi dan menyampaikan kasih Yesus yang tulus. Yesus sudah tidak bersama dengan mereka. Yesus sudah naik ke sorga, tetapi kasihnya yang disampaikan membuat orang lumpuh itu sadar bahwa ada kasih yang besar yang memampukan aku untuk hidup.
Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara, di tengah kehidupan kita masih dalam rangka kita berkemenangan, kemenangan itu kita tunjukkan dalam kemenangan kasih. Kasih yang tidak egois, kasih yang tidak memikirkan diri sendiri, yang tidak ingin menang sendiri, yang ingin mendapat hadiah sendiri, itu kasih yang tidak berkemenangan, tapi kasih ego. Kasih yang berkemenangan, memberikan perhatian dengan tulus, membagi kehidupan, membagi diri, membagi waktu, membagi perhatian. Itulah kasih yang berkemenangan, walaupun yang kita bagi itu mungkin orang yang tidak suka pada kita, atau orang yang sedang bertanding dengan kita. Tapi ketika kita berkemenangan kasih, sangat indah menikmatinya. Selamat berkemenangan kasih dalam Yesus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Ajarkan kami menyampaikan kasih yang berkemenangan, supaya kami tahu makna kemenangan Yesus yang Kau wariskan kepada murid-murid dan juga kepada kami. Dan kemenangan itu akan kami bagikan juga kepada sesama, agar mereka tahu Yesus hidup dan menang. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.